Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Jerry Rizka, praktisi energy healing dan konten kreator dari onlinehealing.com. Pagi ini saya mau cerita mengenai sesuatu yang membuat hati saya tuh ingin terus merenungi ini gitu. Entah kenapa pemahaman ini jadi bikin saya tuh lebih ada rasa ketertarikan kembali mengulang semua materi pembelajaran saya soal psikologi selama ini, yaitu topik mengenai apa itu kebahagiaan. Konsep kebahagiaan kalau dari kacamata psikologi barat punya makna yang menarik sebenarnya. Saya begini, apa sih kebahagiaan itu? Dalam definisi psikologi barat, kalau tak salah itu saya membaca, kebahagiaan itu adalah ketika suasana mental seorang selalu berada dalam kondisi positif. Jadi jika suasana mental atau sikap hidup, perasaan seseorang itu selalu berada dalam nuansa positif, tidak negatif, maka ia telah mencapai kebahagiaan. Positif dalam artian sabar, memaafkan, ikhlas, bersyukur, penerimaan, ketekunan, berserah diri, cinta dengan tulus, lawan dari marah, benci, dendam, sakit hati, kekecewaan. Jadi jika dalam 24 jam kita mampu untuk berada dalam fase positif, perasaan positif dan sikap hidup positif yang terus menerus atau minimal lebih banyak perasaan ini ada dalam diri kita, maka di saat itulah kita sudah mencapai kebahagiaan. Nah, definisi psikologi barat begitu. Maka kalau nggak salah saat itu ada gerakan nama psikologi positif yang dipelopori oleh Seligman ya. Ingin coba membawa manusia pada sisi positif dari psikologi. Jadi kebahagiaan itu definisinya seperti itu. Saat kita senang, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bersama orang yang kita sayang, diberi hadiah, diberi perhatian, nah itu juga kategori kebahagiaan. Pagi Mbak Sekar, jadi campur sebenarnya kebahagiaan ini. Suasana perasaan apapun yang positif yang kita sukai, maka itulah kebahagiaan. Saat itulah kita sedang mencapai kebahagiaan. Nah itu definisi dari psikologi barat mengenai kebahagiaan. Hanya saya ketika kemarin gitu membaca mengenai konsep psikologi transpersonal, menemukan hal yang menarik gitu. Psikologi transpersonal itu apa? Psikologi yang sebenarnya ilmu dari dunia timur mengenai psikologi kejiwaan manusia yang dibawa ke barat dan dipelajari oleh orang barat dan dirumuskan konsepnya. Jadi psikologi transpersonal ilmu timur sebenarnya, cuma dipelajari dan dikonsep oleh orang barat karena mereka tertarik dengan ilmu timur.
mengenai perilaku dan kondisi mental manusia. Psikologi transpersonal itu menawarkan konsep bahagia yang lebih menarik kalau saya lihat saat itu, yaitu kondisi di mana kita mencapai kesadaran yang jauh dari ke atas gitu, gimana bilangnya. Ini definisi kebahagiaan dari psikologi transpersonal itu berbeda dengan psikologi barat yang mengatakan bahagia adalah tentang suasana batin yang selalu positif. Nah, psikologi timur atau psikologi transpersonal ini mendefinisikan kebahagiaan itu di atas dari itu. Ya, apa itu? Itu kondisi dimana kita bebas dari suasana batin itu sendiri. Menarik. Jadi kebahagiaan itu bukan soal emosi positif, tapi soal mampu nggak kita untuk lepas dari keterikatan kita terhadap suasana batin, termasuk suasana batin positif itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Baik, sebentar aja, saya pengen buka pintu dulu. Keluar. Jadi saat kita jadi ini menarik. Psikologi transpersonal ini seperti menawarkan kita konsep tentang kesadaran penuh atau awareness. Nah, saya lihat lagi ternyata ini klop banget gitu. Kenapa kok demikian? Kenapa demikian gitu ya? Saat kita terikat dengan, ini dugaan saya, saat kita terikat dengan suasana batin emosi positif itu sendiri, memang itu menyenangkan sekali. Kita punya orang yang kita sayang, kita cintai dia dengan ketulusan, dia salah kita maafin, kita tidak minta apapun dari dia. Kemudian saat kita disakiti orang, kita maafin, kita tidak terikat dengan itu. Saat orang susah, kita bantu. Itu menghadirkan suasana batin bahagia. Hanya saja dalam ketika kita merasakan perasaan itu, masih ada peluang ketidakbahagiaan sebenarnya. Kenapa? Di situ ada peluang kemelekatan. Nah, artinya saat kita merasakan suasana positif, tapi akan muncul di sana kemelekatan. Artinya coba deh kita kayak kita minum es krim, pengen makan satu pengen lagi gitu kan. Nah, itu ada kayak ingin lagi. Nah, itu kemelekatan. Kadang juga saat kita mencintai seseorang, kita nyaman dengan mencintai dia, ada rasa memiliki. Jadi ketika dia pergi dari diri kita, kita sedih, kita gelisah. Artinya apa? Saat kita menjadikan suasana batin itu sendiri sebagai arti kebahagiaan sesungguhnya, di situ masih ada peluang ketidakbahagiaan karena ada rasa memiliki di situ. Ketika kita ditinggalkan orang yang berharga bagi diri kita, rasanya bagaimana? Saya sedih ya, artinya saya udah merasakan sedih, kecewa,
tidak nyaman. Nah ternyata bahagia itu sendiri menghasilkan kemelekatan. Nah di sini yang sebenarnya titik temu, atau contoh lagi lah, ya kita punya sesuatu yang kita bisa giving ke orang lain, karya yang orang bisa senang di sana, orang menghargai kita, dan kita senang bisa melayani orang lain. Lalu suatu saat itu pergi. Kalau arti kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa berbagi, ketika itu pergi, gimana? Masih ada peluang untuk sedih, sepersekian detik mungkin, atau mungkin ada saat kita sedih ketika kehilangan itu. Nah situlah peluang munculnya kemelekatan. Saat kita terikat dengan nuansa positif tertentu di diri kita, maka kemelekatan itu hadir. Ini yang menjadi hal yang mungkin disadari oleh psikologi transpersonal, bahwa ya kita bahagia saat kita memiliki sikap positif, emosi positif, tapi di sana ada peluang kemelekatan. Nah, disinilah kita butuh yang namanya suatu definisi kebahagiaan yang jauh lebih tinggi daripada itu semua. Dalam artian tidak hanya sekedar kita mampu mempertahankan emosi positif itu sendiri. Nah, dalam transpersonal dikatakan kebahagiaan itu adalah ketika si jiwa itu mampu lepas dari nuansa batin atau pikiran yang biasanya cenderung berubah-ubah, kadang positif, kadang negatif, kadang positif terus. Nah kita tidak berada dalam perasaan itu, tapi kita berada di atasnya. Jadi kita bukan larut dalam emosi itu, tapi kita berada di atas perasaan itu. Sehingga apa? Kita nggak terikat di sana, sehingga apapun perubahan yang terjadi di luar dalam diri batin kita tidak mempengaruhi apapun. Kadang sedih, pergi sedihnya. Kadang senang, pergi senangnya. Kadang kita sayang gitu kan, sayangnya ada, cuma nggak terlalu menimbulkan rasa melekat, udah sayang gitu aja. Jadi tidak membawa kita pada kondisi kemelekatan. Saat itu ada dan tiada sama aja. Jadi kita nggak terikat lagi dengan nuansa batin itu sendiri, perasaan itu sendiri. Kalau positif, oke. Kalau negatif, oke juga. Cuma dirubahlah mindsetnya sebentar. Sudah begitu. Tidak terikat. Nah, ketika kita mampu lepas dari perasaan melekat ini dalam konsep transpersonal, ternyata disitulah kita mencapai kesadaran transenden katanya. Jadi saat kita mulai lepas dari kemelekatan kita terhadap pikiran atau hati, orang bilang kalau di Islam, ada yang bilang mind, kalau konsep dari orang timur, Buddha atau Hindu ya nggak tahu, manas namanya. Saat kita lepas dari manas itu, di saat itulah kita mulai menjadi sadar penuh. Dan di saat kita sudah mencapai sadar penuh, disitulah kita dapat bertemu dengan roh. Nah ini yang menarik, bertemu dengan roh. Saya bingung apa sih definisi roh menurut transpersonal saat itu. Saya dengar sebuah ada kayak acara seminar. Jadi roh ini terkait dengan sumber penciptaan, jadi sumber dari segala sesuatu. Ternyata saat kita mampu lepas dari kemelekatan, jiwa tersadarkan, maka otomatis kita berada dalam kondisi
transenden artinya dekat dengan ilahi, dengan sang sumber alam semesta. Ini menarik. Iya juga ya kan gitu. Oh, ternyata di psikologi ada juga ngebahas begini gitu saat itu kan. Karena kan saya juga praktisi Kundalini, yang memang di Kundalini itu di sisi spiritual ya, dimana kita mencari fase tertentu, step tertentu untuk mencapai ketenangan jiwa. Nah jadi saat jiwa ini tersadar, lepas dari kemelekatan, baik positif, baik negatif, maka ia akan mencapai kesadaran yang tenang, damai, dan dekat dengan ilahi. Menariknya, inilah tujuan dari transpersonal, membawa kita kepada suatu definisi kebahagiaan yang baru. Bagaimanakah rasa transendensi itu? Bagaimana rasanya kita berada dalam kondisi bebas dari kemelekatan kita terhadap hati atau jiwa, hati atau pikiran? Ini mirip seperti pengalaman meditasi. Mungkin kalau yang udah pernah meditasi atau self hipnosis, mungkin pernah belajar hipnosis atau dilatih hipnosis, dalam kondisi meditasi atau self hipnosis yang sangat dalam, kita merasakan nuansa batin yang luar biasa nyaman, tenang, senyap. Nah itulah kondisi transenden itu sebenarnya, dimana kita nggak terikat lagi dengan nuansa di luar, dan kita jadi utuh sepenuhnya dengan, menyatu sepenuhnya dengan kondisi di sekitar kita, bahkan menyatu sepenuhnya dengan universe ini. Nah itu meditasi. Nah, psikologi transpersonal ingin membawa kita ke kondisi mental meditatif yang terus menerus. Jadi tidak hanya ketika duduk pejam mata lalu kita tenang, tapi kita bisa mempertahankan nuansa transcendence ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu tujuan psikologi transpersonal. Wah menarik juga itu. Saya workshop itu kan kajiannya mendalam gitu tentang psikologi. Dulu saya sih pernah zaman kuliah itu ikut workshopnya psikologi transpersonal, cuma nggak mendalam nggak sempat saya dalamin. Kayak saya lari ke energi sama Kundalini kan. Ternyata Kundalini itu sebenarnya kajian dari psikologi transpersonal. Menarik gitu kan. Jadi apa yang ingin dibagikan bahwa kebahagiaan itu jauh lebih dalam. Jadi tidak hanya sekedar mengenai perasaan positif kita. Kebahagiaan itu ternyata adalah nuansa di mana kita bebas dari kemelekatan, sehingga kita mencapai kebebasan tertentu, tenang, damai, senyap, tidak lagi terombang-ambing dengan segala perubahan yang ada, perubahan yang di luar maupun yang dalam. Tenang terus. Itulah mungkin definisi kebahagiaan yang mungkin saya tertarik untuk mendalaminya gitu. Artinya jadi kebahagiaan itu saat kita positif, emosi bukan cukup di situ, tapi mampu kita mencapai rasa batin yang itu, yang transenden itu setiap detik. Di saat kita berbagi ke orang, kita nggak fokus ke rasa senang berbaginya. Saat kita memaafkan orang, kita nyaman, kita nggak fokus ke rasa nyaman saat kita melepaskan dia. Saat kita mencintai seseorang, kita nggak fokus ke nyamannya saat kita tulus melihat senyuman dia. Ketika kita berikan sesuatu, nggak fokus ke rasa positif itu, tapi kita di atas rasa itu, transendensi itu, sehingga kita nggak melekat dengan perasaan-perasaan positif itu. Jadi sadar, eling, dan menyatu sepenuhnya dengan sang sumber sampai mati.
Nah, mungkin itu definisi kebahagiaan yang apa ya, yang mungkin menarik untuk coba lebih dikaji gitu kan oleh saya sendiri. Karena ini sebenarnya yang kita cari, sebenarnya nuansa ini yang kita cari dalam hidup sebenarnya kalau menurut saya. Mana kita nggak lagi melekat dengan hal apapun, termasuk perasaan kita itu sendiri, positif itu sendiri. Nah, jadi kebahagiaan adalah soal kondisi transcendence. Apa itu kondisi transcendent? Ya kondisi meditatif, mana kita bisa meditasi terus dalam kegiatan saat bicara ini, saat minum, saat makan, saat ada konsep meditasi ketika tidur, ketika meditasi saat tidur. Saya nggak ngerti gimana. Nah, jadi kita bisa mempertahankan rasa itu. Baik, mungkin itu tentang definisi kebahagiaan dalam sisi ini, makna kebahagiaan baru bagi saya gitu kan. Bagaimana mencapainya? Nah, mencapainya ini mungkin agak panjang pembahasannya, saya juga masih belajar. Cuma yang jelas mirip-mirip lah dengan mencapai fase kebahagiaan yang definisi orang barat ini. Cuma ada sisi tambahannya sendiri, yaitu kita mengalami latihan meditasi. Artinya kita mengalami proses perjalanan kesadaran itu dari tidak sadar, sadar, suprasadar. Nah, kita belajar menaiki jenjang kesadaran. Nah, ini menarik sebenarnya. Cuma semoga dalam waktu coba dibahas. Ya, Pak Raka ya. Ini saya baru nemu juga konsepnya, Pak. Ternyata di psikologi ada membahas ini transpersonal. Saya kira transpersonal itu apa gitu zaman kuliah zaman dulu kala. Cuma memang itu psikologi transpersonal membahas cakra, membahas itu juga. Cuma saya nggak tertarik gimana gitu. Seolah bagi saya itu konsep energi cakra, konsep energi kundalini itu hal yang berbeda dari psikologi transpersonal. Ternyata dia terkait. Nah, oke, saya tertarik gitu tuh gitu transpersonal. Tapi kalau mau S2 lagi ngapain S2? Saya ini capek S2. Jadi tertarik gitu memahami konsep kajiannya. Ini mau buka buku lagi nih. Nah, jadi semoga manfaat, terutama bagi diri saya sendiri. Terima kasih.